Per 3 Mei 2023, kondisi hutang Indonesia berada di angka 7.787,5 triliun rupiah. Ini berbeda jauh dengan kondisi pada tahun 2014, di mana hutang Indonesia berada di angka 2.608 triliun rupiah. Dalam kurun waktu 9 tahun, kenaikan hutang Indonesia mencapai 3 kali lipat. Kondisi ini seringkali disalahartikan oleh masyarakat karena masyarakat masih menerima informasi yang sepotong-sepotong mengenai hutang negara Indonesia. Perkenalkan, saya Isna Fabiana, guru SMA Negeri 1 Gubeng, akan mengulas mengenai hutang negara dalam skema APBN. Oke, kita sampai pada pembahasan tentang APBN. Sering ya kita itu mendengar mengenai APBN. Lantas, apa itu APBN? Nah, APBN atau yang biasa kita sebut sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana anggaran tahunan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR. Nah, rencana anggaran ini dibuat dalam 1 tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, APBN itu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Kenapa sih kita itu masih harus hutang? Nah, jawabannya gampang. Karena pendapatan kita dari penerimaan pajak dan non-pajak nyatanya tidak mampu untuk mencukupi atau menutupi rencana program pemerintah. Di samping itu, pemerintah juga memberlakukan sebuah kebijakan, namanya adalah kebijakan fiskal ekspansif atau defisit anggaran. Nah, apa itu defisit anggaran? Defisit anggaran adalah jumlah belanja negara itu bisa melebihi dari anggaran pendapatan negara. Dan tahukah kalian kenapa sih hal ini tuh dilakukan? Hal ini dilakukan untuk supaya negara Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dalam bidang infrastruktur dan juga dapat menggenjot perekonomian supaya agar tetap tumbuh. Perlu kita ketahui bersama bahwa tax rasio Indonesia itu terbilang sangat rendah. Tax rasio adalah angka yang mengukur perbandingan penerimaan pajak dan PDB negara. Sejak 2008, tax rasio kita mengalami penurunan yang drastis dari 13,3% menjadi 9,1%. Nah, dengan penerimaan dan ketaatan pajak yang rendah, di mana Indonesia bisa membiayai semua programnya. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang sangat luas dan banyak wilayah yang belum terpenuhi standar kelayakan fasilitas umumnya. Pembangunan tol, jembatan, jaringan listrik, internet, air bersih, serta fasilitas kesehatan adalah hal yang sangat fundamental dalam pembangunan negara untuk bisa menunjang perekonomian sampai ke daerah-daerah. Sehingga negara juga punya beban pengeluaran yang jumlahnya terbilang sangat besar. Nah, jumlah pengeluaran negara itu juga berpusat atau bersumber dari subsidi-subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Kita mengetahui bersama bahwa pemerintah memberlakukan subsidi untuk BBM. Angkanya sungguh sangat fantastis sekali. Belum lagi ada yang namanya bantuan langsung tunai, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, subsidi gas LPG, kemudian ada program Keluarga Harapan, serta program-program lainnya yang begitu banyak dan membutuhkan anggaran yang begitu besar. Pemerintah melakukan hal ini dengan tujuan, yaitu kembali lagi pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diberlakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari mana sih sebenarnya kita itu mendapatkan sumber hutang? Nah, ini perlu kita jawab bahwa sumber hutang negara
Indonesia berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Total hutang Indonesia 7.787,5 triliun rupiah, 6.000-nya atau 89%-nya berasal dari surat berharga negara atau berasal dari dalam negeri, sedangkan 20%-nya barulah menggunakan pinjaman luar negeri. Lalu apa itu surat berharga negara? Surat berharga negara merupakan surat pengakuan hutang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah sesuai dengan masa berlakunya. Nah, dari angka surat berharga negara yang 80% dari dalam negeri sedangkan 20%-nya pinjaman luar negeri, kita bisa menyimpulkan bahwa ini ada kelebihan dari penggunaan SBN dalam hutang negara. Hutang negara jadi aman dari perubahan nilai tukar mata uang asing. Meski hutang pemerintah Indonesia mengalami peningkatan, tetapi dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi, artinya hutang Indonesia ini masih produktif dan juga efektif. Di sisi lain, berdasarkan historisnya, Indonesia tidak pernah gagal untuk membayar. Nah, artinya sampai di sini kita bisa mengambil sikap atau menyikapi berkaitan dengan hutang yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekian video ulasan mengenai hutang negara dalam skema APBN. Semoga bermanfaat.